Sidang gugatan Wan Prestasi atas pengelolaan restoran Sangria by Pianoza Jalan Dr. Sutomo nomor 130 Surabaya, antara Vivi Pujihartono, Ellen Sulistyo, Effendi Pujihartono, KPKNL dan Kodam 5 Brawijaya, terus berlanjut di Pengadilan Negeri Surabaya. 3 saksi yang dihadirkan oleh penggugat Vivi Pujihartono diantaranya Danang Witarsa, akunting sekaligus auditor internal di CV Kraton Resto. Ada fakta mengejutkan yang diungkapkan Danang bahwa pendapatan per bulan yang diterima Ellen Sulistyo sewaktu mengelola restoran Sangria by Pianoza sekitar 435 juta sampai 500 juta. Ellen Sulistyo hanya membagikan profit sharing minimal kepada CV Kraton Resto berdasarkan perjanjian pengelolaan nomor 12 tahun 2022. Yaitu hanya sebesar 60 juta per bulan dan pelaksanaannya pun dilakukan secara mencicil sebanyak 2 kali. Saudara saksi, sejak kapan mengenal dengan Ellen Sulistyo? Sejak adanya perjanjian pengelolaan. Sejak adanya perjanjian pengelolaan yang nomor 12 tahun 2020. Jadi diberitahu oleh saudara Pak Effendi. Selanjutnya, awal kerjasama dengan Kraton Resto itu melalui siapa? Direkturnya Kraton sendiri atau melalui Pak Effendi sendiri menyampaikan kepada itu dari Pak Effendi sendiri. Apakah dari perjanjian yang sudah dilaksanakan itu, sebagaimana di dalam perjanjian harus ditaati oleh kedua belah pihak, sebagaimana yang dijelaskan oleh penggugat tadi bahwa ada pasal 3 tentang kewajiban Ellen, di mana sharing profit minimal itu 60 juta itu harus disebut kepada Kraton Resto melalui Pak Effendi. Apakah itu sudah dilaksanakan semua nilai yang 60 juta itu? Tidak dilaksanakan semua. Kalau saya melihat ada laporan transfer itu masing-masing 30 juta. Kenapa 30 juta? Kok tidak sekaligus 60 juta? Itu yang bisa apa dicicil namanya? itu dicicil karena apa? Setiap kita memberikan surat. Selanjutnya kalau dicicil, saudara Tim sendiri mengetahui income rata-rata sehari restoran tersebut itu berapa? Dan jumlah per bulan berapa sehingga nanti bisa dibagi profit minimalnya dan maksimalnya berapa? Per bulan rata-rata 435 sampai 500. 435 juta sampai 500 juta. Tetapi dalam pembayaran kewajiban tergugat 60 juta dicicil jadi 2 kali, betul ya? Apakah tidak pernah memberikan teguran atau laporan sekalipun tadi menyatakan bahwa sudah diberikan peringatan? Namun dijawab secara lisan, ya. Apa lisan itu yang disebut dengan lisan? Lisan itu menyatakan bahwa sebentar masih kita cari-carikan. Sebentar masih kita cari dana. Selanjutnya yang saya tanya, sebagaimana di dalam akta pengelolaan, di sini kan harus ada rekening penampungan yang sudah disepakati bersama, itu rekening Kraton Resto. Selama ini auditor yang melihat ya, di rekening mana di sektor pemasukan yang rata-rata 450 juta sampai 500 sebulan itu di rekeningnya siapa? Saya berpendapat sepengetahuan saya itu adalah rekening pribadi. Rekening pribadinya siapa? Ibu Ellen. Ibu Ellen Sulistyo. Apakah tidak pernah diberikan teguran oleh owner kepada pengelola Ellen Sulistyo untuk membuat rekening itu taruh di rekening penampungan? Sudah saya pernah sampaikan. Itu setelah 1 bulan perjalanan bahwa rekening kita menggunakan rekening resmi perusahaan. Apa jawabnya? Nanti Tunggu dulu. Artinya saudara saksi sebagai akunting yang dipekerjakan itu tidak pernah mengecek rekening saudara Ellen. tidak pernah mengecek dan tidak pernah diberi setelah saya Tidak pernah diberi, padahal sudah diingatkan. Pertanyaan selanjutnya, tadi dari T1 pengacaranya mengatakan bahwa sudah ada audit internal oleh mereka yang pernah dikirim melalui grup maupun by email yang menyatakan di sana ada kerugian, ya, ada kerugian daripada pengelolaan restoran.
Sementara saudara saksi mengetahui bahwa itu tidak sebagai laporan, tapi hanya laporan pribadi. Apakah audit itu angkutan publik atau internal mereka? Itu adalah laporan internal mereka yang disampaikan ke kita. Internal mereka. Oke, berarti berapa jumlah uang yang mereka audit itu? Kalau dipertimbangkan tadi sebagai pemasukan rata-rata sebulan anggap 500 juta, kali pengelolaannya selama berapa bulan itu? 7 bulan. Berarti sudah hampir berapa menerima duit? 3M lebih. Itu masuk ke rekening? Nah, sementara dari audit mereka itu berapa yang mereka laporkan pada saat itu? Dilaporkan angkanya itu 2,8 M. 2,8 M. 2,8 M itu uang pokok atau rugi? Itu ada yang rugi, ada yang untung sedikit. Oke, dari sisi saksi sebagai akuntan publik, melihat dari laporan itu ada benarnya atau tidak? Karena pemasukan kurang lebih 3 miliar dan kurang lebih ada kerugian 2,8 miliar. Ada juga keuntungan. Dari mana? Dari mana penilainya? Saya kira penilainya kalau laporan itu mungkin yang tidak. Memberikan penilaian, ini pendapat. Ini menilai. Jadi karena ini saksi fakta, makanya saksi ini tidak boleh mengeluarkan pendapat. Apa yang diketahui? Ya, izin yang mulia saya pertegas adalah tadi sudah dikatakan oleh kuasa hukum P1 menyatakan ada audit internal yang sudah dikirimkan. Dan yang saya tegaskan di sini berapa nilai audit itu dan itu yang dijelaskan. Sementara saya perbandingkan dengan jumlah rata-rata yang 3 miliar sebulan, ya kan? Apakah ada kerugian atau tidak? Ya kan di situ. Seorang akuntan dapat melihat dari nilai itu. Berarti ada kerugian tidak? Harusnya tidak. Tidak mengalami kerugian. Baik, saudara saksi. Selanjutnya, saudara saksi. Tadi menyatakan bahwa sudah memberikan peringatan, sudah memberikan juga tagihan. Ya kan? Bahwa tagihan yang sudah dibayarkan adalah di maksimal bulan 2. Berarti bulan 3, bulan 4, bulan 5, termasuk listrik, termasuk pajak, PNBP, dan lain-lain. Apakah sudah dibayar juga? Saya kira belum, karena saya tidak pernah dapat bukti. Saudara tahu sudah dibayar atau belum atau tidak tahu? Tidak tahu. Tidak tahu kalau belum dibayar. Sementara di dalam akte perjanjian nomor 12, di situ ada kewajiban tergugat satu untuk membayar penerimaan negara bukan pajak. Ya kan? Apakah itu sudah dilakukan oleh T1 atau belum? Saya tidak tahu karena di sini tidak ada bukti yang disampaikan ke kita karena kita minta tidak pernah. Tidak ada. Ini tahu atau tidak pembayaran PNBP oleh T1? Sudah tahu atau tidak? Tidak tahu. Tidak tahu. Sepengetahuan saksi mengenai pembayaran PNBP ini, apakah sudah dilakukan bentuk jaminan oleh Pak Effendi kepada Kodam melalui jaminan emas atau dibukakan rekening giro untuk membantu T1 karena dia belum bisa membayar, akhirnya ditalangi dulu oleh Pak Effendi. Saya tahu diberi Pak Efek, beritahu Pak Efek. Sudah diberikan jaminan kepada Kodam. Berupa apa ini? Emas. Berupa emas. Berapa gram dan nilainya berapa? Kalau gramnya saya tidak tahu, pernah di itu sekitar 625 jutaan Pak. 625 juta nilainya. Iya. Nilainya sudah tahu. Dan apakah juga saudara saksi mengetahui bahwa sudah dibukakan cek pembayaran PNBP itu? Untuk cek saya tidak tahu. Oh, saya tidak tahu ya. Oke, baik. Selanjutnya untuk pembayaran ini, apakah sudah diberitahu kepada terduga satu si Ellen karena masih ada hubungan kerjasama kepada Ellen sebagai penting? Apa tanggapan daripada si Ellen pada saat itu? Pada saat itu tanggapannya ya setelah itu dia menyatakan saya tidak tahu. Tidak tahu, tidak tahu. Komunikasi melalui apa ya? Itu setiap komunikasi dengan Bu Ellen saya ketika saya ada di Mesko. Ada di resto. Oke. Apakah juga meluangkan waktu komunikasi melalui grup chat itu atau bagaimana? Tidak pernah Tidak pernah. di grup chat. Tetapi di grup chat itu melakukan penagihan. Ya. Selain daripada di email. Oke.
Yang dilakukan di tagihan di email itu tadi apa saja tadi? Pembayaran tunggakan di bulan, Tunggakan listrik, gaji karyawan, gaji karyawan, ya. terus PGB, PNBP juga. PNBP, enggak. Selanjutnya yang profit sharing tadi. Ya, itu sudah by email, by chat ya. Ya. Apakah saudara saksi sudah memberitahu kepada Ellen bahwa minimal profit itu adalah untuk membayar bunga bank dalam pembangunan restoran tersebut? Apakah dia mengetahui tentang hal itu? Saya tidak tahu. Jadi itu tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Saudara saksi, di dalam perjanjian akte nomor 12 yang telah sampean baca saksi yang di pasal 3 tadi itu telah juga menjelaskan kepada Ellen mengenai kewajiban-kewajibannya itu. Sudah menjelaskan. Sudah. Izin yang mulia, saya bisa memperlihatkan bukti. Tak hanya saksi mengetahui kalau Pak Effendi sudah memberikan jaminan emas senilai 625 juta rupiah kepada Kodam. Sedangkan untuk jaminan cek, saya tidak tahu, jawab saksi Damang. Sementara saksi mantan karyawan dan keamanan mengetahui pengangkutan barang di Sangria, sebagian barang milik Effendi juga diangkut oleh Ellen, dan itu pun diperingati oleh salah satu saksi namun Ellen hanya diam saja diketahui barang tersebut sebagian ditaruh di restoran Kayana. Itu kurang tahu. Kurang tahu. Iya. Apakah saudara saksi mengetahui atau ikut pada saat diperintah? Ikut. Diantarkan kemana barang itu? Itu ke Kayana. Ke Kayana. Kayana itu apa? Kayana itu resto. Resto Kayana. Di mana itu? Dr. Somo Apa hubungannya Ellen dengan Kayana Resto? yang punya. Oh, Ellen itu yang punya Resto Kayana. Iya. Mebel-mebel dan Mebelnya untuk mebel Sevetrator Resto Ya. yang di sana dibawa ke Kayana. taruh gudang. Saudara saksi apa nggak melarang pada saat itu bukan punya dia? Sudah. Apa jawabnya? Diam aja. Diam saja. Selain mebel, alat elektronik lain juga ada yang dibawa kan? Ada mixer. Mixer. Sudah ditegur juga. Sudah. Apa jawabnya? Itu punya boleh. Itu punya boleh jawabnya. Iya. Padahal inventarisasi Saya adalah. ini. Oke. Selanjutnya, apakah saudara telah melaporkan kepada internal Sevetrator bahwa barang-barang sudah dibawa sebagian oleh? Sudah semua. Apa jawabnya? Saya nanti kita tidak lanjuti. Nanti ditindaklanjuti. Oke. Selain daripada mebel-mebel dibawa ke Kayana Resto, dibawa kemana lagi sepengetahuan saudara? Ke Ebo Proso. Ke Ebo Ploso. Ebo Ploso itu apa? Rumah dari. Rumahnya siapa? Bu Ellen. Rumahnya Bu Ellen. Ada berapa banyak mebel di bawah sana? Mebel sekitar 3. Sekitar 3. Mebel apa? Bentuk kursi, meja atau apa? Kursi sama meja juga. Kursi sama meja. Iya. Sudah dilarang juga pada saat. Sama satu lagi subwoofer. Subwoofer. Iya. Subwoofer juga dibawa. Selain itu, sampai menyebut tadi Kecobrang, restoran Kecobrang. Apa itu restoran Kecobrang? Sekarang kita praktis punya Bu Ellen juga. Restoran Kerjasama. Kecobrang kerjasama dengan Bu Ellen di Orang lain. daerah mana? Di daerah Jiwo. Apakah mebel-mebel juga sound system atau elektronik dibawa ke sana? Sempat dipinjam satu sound. Dipinjam satu Ya. sound dibawa ke Speaker sana? aktif. Tadi studi? Kebanyakan. Oke. Pada selain daripada mebel elektronik, apalagi sepengetahuan saudara yang dibawa keluar dari barang itu? Setahu saya cuma itu. Cuma itu. Iya. Oke. Selanjutnya pada saat saudara tidak bekerja, ya, apakah tidak meminta ingin bekerja lagi kembali kepada dia mungkin di Kayana atau di Kecobrang atau di mana? Waktu terakhir itu dia bilang nanti tak tahu outlet lain dipindah ke outlet, tapi ternyata ya nggak ada. Tidak. Ya, nggak ada omongan. Oke. Apakah saudara saksi dalam memberikan keterangan ini dipengaruhi atau tidak, atau memang sepengetahuan saudara? Sepengetahuan saya. Tidak dipengaruhi ya? Tidak. Tidak dipaksakan? Tidak. Baik, terima kasih. Dari kami menanyakan Bapak Dianto ya sebagai saksi, maka saya panggil sebagai saksi. Tadi menyatakan bahwa saudara saksi adalah sebagai security dimulai pada tahun 2017. Ya. Semenjak direnovasi oleh Bapak Effendi, dia
sebelum ada kerjasama dengan tergugat satu, Ellen, Ya. dinamakan Resto Sangria. Ya. Betul ya? Betul. Betul, Pak. Iya, Pak. Ya, sebelum dilakukan kerjasama dengan Sangria. Ya. Dulu kan Pianosa. Betul ya? Ya. Sepengetahuan saksi, pada saat pembangunan renovasi gedung itu pernah mendengar nggak nilai angka 10,5 miliar sampai dengan ornamen-ornamen yang megah. Sebagai security kan pasti Ya. pernah mendengar nilai itu ya. Ya. Kerugian biaya yang dikeluarkan oleh Pak Effendi pada saat itu. Mendengar ya. Baik. Ya. Selanjutnya, semenjak mulai dibuka sampai dengan saat ini pun, Bapak Rudianto sebagai saksi tetap menjadi security di sana Ya. sampai saat Sampai ini. sekarang. Sampai saat ini, Ya. karena untuk menjaga Bangunan. bangunan itu ya. Selanjutnya, saya kaitkan dengan tugasnya security. Tadi ada alat-alat atau perabotan, mebeler, elektronik yang dibawa keluar oleh Ellen beserta suruhannya. Apakah mengetahui barang-barang yang dibawa itu apa saja? Barang-barang itu saya tidak mengetahui, Pak. Cuma katanya punya ya. Katanya punya Bu Ellen juga ada. Dari diambil. Saudara sang security Ya. mengatakan kalau tidak mengetahui. Pada saat pengeluaran barang itu, saudara saksi berada di mana? Kami selalu di sana. Berada di dalam. Tapi mengetahui barang itu dibawa keluar. Keluar. Dibawa oleh siapa? Krunya beliau. Krunya Bu Ellen. Ya. Apakah saudara saksi mengetahui bahwa Sangria pengelolanya Ellen dan menempati, Ya. sementara peralatan dan mebel serta ornamen sudah dibangun Pak Effendi? Ya. Apakah barang-barang itu punya Pak Effendi atau Civic Kraton Resto atau punya Ellen? Yang saya tahu katanya beliau punya beliau. Pengakuannya katanya punya dia. Ya. Betul. Ya. Apakah sudah mengecek di data inventarisasi bahwa ada sebagian yang punya Bu Ellen, ada sebagian juga yang dia tidak punya? Ada Pak yang kayak mic. Bukan punya dia tapi dibawa. Dibawa. Bukan punya dia, bukan miliknya tapi dibawa keluar. Kenapa tidak dicegah pada saat itu sebagai security? Katanya dipinjam. Katanya dipinjam. Apakah dengan kata pinjam itu sekarang sudah dikembalikan? Sudah Pak kami ambil. Saya yang Sudah diambil. ya diambil di kayanya. Barangnya kayak Oh, dibawa ke Kayana. Kayana itu apa? restorannya beliau Restorannya Bu Ellen di jalan mana? di Jalan Dr. Sutomo. Apakah ada sebagian barang-barang itu yang masih belum dikembalikan? Seperti mebel-mebel itu, apakah pernah tahu dibawa ke Bopuloso, dibawa ke Kecombrang? Kami tidak tahu. Oh, tidak tahu. Saya mic untuk Karaoke begitu. Saya Pada saat Ellen membawa itu kan sudah memberikan teguran, tapi katanya punya dia miliknya. Kenapa tidak ditahan pada saat itu, tidak juga diperbolehkan? barang-barang yang lain kecuali itu saya tahu punya kayak ini. Tapi kalau barang Apakah saudara saksi pada saat pengambilan barang itu dilakukan pada siang hari atau malam hari? waktu kejadian penutupan itu ada yang mana? Malam hari, jam berapa? Waktu itu yang 2 hari penutupan itu antara jam 8 sampai jam 10. Jam 8 sampai jam 10 malam. Ya, Pernah sampai Kemudian datanglah Pak Effendi sama keluarganya. Oke. Akhirnya Akhirnya apa? kami komunikasi sama Belan, barangnya akhirnya Pak Effendi nggak marah sama Belan. Kemudian barangnya sudah diambil. Barangnya diambil Bu ya. Oke, selanjutnya pernah nggak ada pengambilan barang di tengah malam jam 11.30 malam pada tanggal 30 Oktober? Ada Pak? Ada.
Siapa saja yang ambil barang itu? Pakai apa barangnya mengambil itu? Yang katanya punya bulanan. Nah, Termasuk laser itu. laser itu Kemudian bekas diangkut pakai apa? pakai truknya. Siapa saja mereka? Krunya. Krunya siapa? Krunya juga. Apakah ada dari tim Kodam juga Hanya mengetahui. mengetahui atau berada di lapangan? Mengawal, mengamankan? Sudah dilarang pada saat itu. Kami tidak berani melarang. Tidak berani melarang. Kenapa tidak berani melarang? Masalahnya Kodam juga mantan pimpinan saya. Siap, baik, terima kasih. Dikonfirmasi selepas persidangan, tim kuasa hukum Vivi Pujihartono, kuasa hukum Effendi Pujihartono dan bagian hukum KPKNL Surabaya dan Kodam 5 Brawijaya, enggan memberikan komentar terkait keterangan yang disampaikan oleh 3 saksi di persidangan. Sementara kuasa hukum Ellen Sulistyo, Kurnia Salim Yuwono angkat bicara mengenai keterangan yang diucapkan oleh saksi Danang Witarsa pada persidangan kali ini. Menurutnya, apa yang disampaikan oleh saksi Danang tidaklah benar. Terus terang klien saya, Ellen merasa lebih melakukan pembayaran kepada Effendi. Ellen juga merasa perjanjian sewa pengelolaan restoran Sangria tidak dapat dilaksanakan selama 5 tahun akibat Effendi tidak membayar PNBP. Disinggung tentang adanya kewajiban Ellen Sulistyo membayar PNBP berdasarkan Akta Perjanjian Nomor 12 Tahun 2022. Kurnia Salim malah menjawab kalau yang membuat draft perjanjian nomor 12 tersebut adalah Effendi. Buat apa kita tanda tangan kalau tetap harus membayar PNBP, kan aneh. Ellen kan tidak pernah bertemu dengan pihak Kodam, sebaliknya pihak Kodam juga tidak pernah ketemu dengan Ellen. Jadi bagaimana mungkin Ellen bisa membayar PNBP? Kan tidak mungkin bisa, apalagi dalam adendum tanggal 27 April tahun 2023 ada pengurangan persentase pembayaran. Itu pakai omset kotor bukan bersih, pungkas Kurnia Salim. Ini apa? Terkait pengurangan pembayaran omsetnya. Tapi ya kedatangan sama silakan Mas. Mas berhenti po Mas kalau wawancara Mas. Kedatangan dua pihaknya tanda tangan. Istilahnya terkait pengurangan. Iya. Pengurangan apa? Bagi hasil. Bagi hasilnya. Konsepnya itu ada perhitungan. Dasarnya apa? Ya Effendi yang menentukan gitu. Tapi kita cuma ada foto. Barangnya dibawa sama Effendi. Kita tanda tangan, kita foto. Ada foto-foto aja. Jadi Bu Ellen tidak pegang itu ya dasarnya dia tidak membayar. Ya. Dasarnya Bu Ellen tidak membayar atau bukan tidak membayar ya. Kita sudah beberapa kita sudah lebih pembayaran sama ada barang-barang yang ada perjanjian sewa itu ternyata nggak bisa dijalankan selama 5 tahun, hanya cuma setahun aja kan tutup. Alasannya nggak? Ya karena Effendi tidak bayar PNBP-nya kan Ellen tidak pernah ketemu dengan Kodam, kan nggak pernah kenal dengan Kodam. Kodam pun dijawabannya tidak ngomong. Ellen Kodam tidak pernah ketemu dengan Ellen. Jadi bagaimana Ellen mau bayar PNBP? Kan nggak mungkin bisa. Tapi di perjanjian nomor 12 ada ya? Kewajiban pembayaran PNBP. Ya, dimasukkan. Bagi pihak ketiga. Ya, kalau itu kan draftnya semua dari Effendi. Satu pengetahuan kami itu dari Pak bukan dari kita. Buat apa kita tanda tangan barang kalau rugi tetap harus bayar kan ya aneh. Jadi intinya adendum 2023 itu terkait pengurangan yang dibuat draftnya Pak Effendi ya. Iya. Tulis tangan Pak Effendi ya cuma tinggal tanda tangan. Isinya apa? Ya intinya itu cuma adendum perjanjian itu, terus omsetnya itu misalnya dari berapa sampai berapa bayarnya berapa persen. Jadi tetap pakai omset kotor ya, bukan bersih, tetap. Jadi bukan sesuai dengan perjanjian itu 50-50. Iya, tapi itu kan nggak pernah dikeluarkan juga sama Pak. Kita cuma ada foto-fotonya pada saat tanda tangan semua kita foto. Kita foto Pak Effendi. Oh, jadi perjanjian notaris itu Ellen tidak ikut. Notaris? Iya. Yang notaris kan yang 2022. Yang 2022. Iya. Kalau itu kan Pak Effendi yang ngatur tanah ini masih tanda tangan. Mas nama lengkap Mas. Nama lengkap. Kurnia Salim Yuwono. Oke, makasih. Dari Surabaya Rahayu mewartakan.